Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Aska dengan NIM G2119110022. Dengan dibuatnya video ini sebagai syarat penugasan mata kuliah pendidikan agama. Dan di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang makalah yang sudah saya buat dari tugas mata kuliah pendidikan agama. Dan ini adalah makalah yang sudah saya buat. Untuk slide 1 berisikan cover dan slide 2 berisikan kata pengantar. Dan untuk slide ketiga, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, tapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat era reformasi sekarang ini adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang terakhir inilah merupakan hasil era reformasi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, apabila tidak terpelihara dengan baik, bisa menimbulkan konflik antar umat beragama dan bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita perdamaian, hidup saling menghormati dan saling tolong menolong. Rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kerukunan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan toleransi. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi, dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan urusan-urusan tertentu dari agama yang berbeda. Sebab, hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan sosial. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu kerukunan hidup antar umat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia, dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kita juga bertekad untuk terus membangun masyarakat bangsa dan negara kita, agar menjadi bangsa yang maju dan modern tanpa kehilangan kepribadian kita. Dalam konteks ini, agama-agama mempunyai tempat peranan yang vital dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pentingnya pengertian kerukunan hidup antar umat beragama dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan karena merekalah yang merencanakan kelaksanaan dan merasakan hasil pembangunan tersebut. Seluruh umat beragama di Indonesia adalah subjek
dari pembangunan bangsa Indonesia. Persatuan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlukan, namun adalah hal soal hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama. Di samping itu, unsur lainnya yang sering disebut sara, suku, agama, rasa, dan antar golongan. Walaupun sebenarnya setiap umat beragama mengajak kerukunan antar manusia, antar umat beragama. Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup antar umat beragama, sejak beberapa tahun yang lalu, Departemen Agama mengembangkan pendekatan 3 kerukunan. Trilogi kerukunan, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Selain individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlibat dalam berhubungan satu sama lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup antar umat beragama bagi kepentingan mereka. Dalam kaitan ini pula, kiranya masih tetap relevan gagasan Mukti Ali, mantan Menteri Agama, tentang perlunya dilakukan dialog antar agama yang dikemukakan pada pidato di Istana Negara 1971. Tujuan dialog antar umat beragama itu sendiri adalah 1. Meneliti sebab-sebab yang mendorong munculnya gangguan pada hubungan yang baik antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, mencari cara dan sarana yang membantu memperbaiki hubungan yang damai antar umat agama di Indonesia. Sejak tahun 1971, itulah dialog antar agama menjadi program resmi pemerintah Indonesia dan sudah beberapa kali diadakan di sejumlah kota di Indonesia. Begitupun dengan upaya pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia pada era reformasi berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. FKUB adalah wadah yang merupakan tempat dimusyawarahkan berbagai masalah keagamaan lokal yang dicarikan dalam jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi orang keagamaan dan masyarakat yang melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang dan kebijakan di dalam bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan memperdayakan masyarakat. B. Pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cekatan ketiga tahun 1990. Artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun dan perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Secara etimologi, kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni ruknun, yang berarti tiang dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkan. Dari kata arkan diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan, dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Secara terminologi, banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut WJS Purwadarminta, kerukunan adalah sikap atau sifat menengang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapatan, pandangan, kepercayaan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Yang kedua, menurut Dewan Ensiklopedia Indonesia, kerukunan dalam aspek sosial, politik merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda
Selain itu, menerimanya dengan pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia. Dari definisi di atas, penulis menjemulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain, serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak asasi manusia. Selanjutnya, pengertian toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari kata tolerance dalam bahasa Inggris yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan tasamuh, yang berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya. Sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Secara terminologi, banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut WJS Purwadirminto, toleransi adalah sikap atau sifat menegang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya dengan berbeda pendirian sendiri. Yang kedua, menurut Dewan Ensiklopedia Indonesia, toleransi merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu, menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia. Dari dua pengertian di atas, penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Quran tidak hanya mengharapkan tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang esensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Manusia merupakan tiap keluarga besar. Beberapa wadah musyawarah antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Islam, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, Protestan, Dewan Gereja Indonesia atau DGI. Yang ketiga, Katolik, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI. Yang keempat, Hindu, Parisada Hindu Dharma. Kelima, Buddha, Perwalian Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Yang keenam, Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulannya, kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama Islam bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu,
kerukunan antarumat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Dari beberapa definisi disimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Sedangkan toleransi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Selanjutnya daftar pustaka, sumber dari internet, dan ini ada linknya. Dan sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata dan bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.